seputar bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini walaupun bukan bulan mulia seperti Rajab bulan kemarin, ataupun tidak sama juga dengan Ramadan, karena Ramadan itu tentu bulan yang sangat istimewa, namun bukan berarti kemudian Sya'ban ini kita lalaikan, karena di bulan ini juga Nabi SAW menghabarkan bahwa seluruh amalan kita dalam satu tahun itu diangkat di bulan ini. Dalam satu tahun itu kan kita sudah lelah letih beribadah, mulai dari Ramadan tahun kemarin kita berpuasa, qiyamul lail, bersedekah, kemudian Syawalnya, sampai kemudian Sya'ban tahun ini. Artinya sudah macam-macam ibadah kita lakukan, dari solatnya, zikirnya, doanya, silaturahimnya, hajinya, atau mungkin umrohnya, dan begitu seterusnya. Lah kita berharap bahwa bulan ini semua amal kita ini terlaporkan kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian bulan Sya'ban ini juga tidak bisa dianggap remeh. Baik, ada dua hadis yang kita akan bentangkan di siang hari ini berkaitan dengan bulan Sya'ban. Hadis yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dari sahabat Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, di mana Usamah ibn Zaid ini bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin ma tasumu min Sya'ban." Rasul, aku tidak pernah melihat engkau banyak melakukan puasa, maksudnya puasa sunnah, sebanyak engkau berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Ada apa? Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan." Kata Nabi SAW, karena bulan ini, maksudnya Sya'ban, adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan ini adalah bulan diangkatnya seluruh amalan dalam satu tahun kepada Rabb semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin ketika amalanku diangkat itu aku sedang berpuasa. Ini hadis yang pertama. Nanti kita jabarkan. Hadis yang kedua, hadis ini memang diperselisihkan tentang sahih dan tidaknya. Akan tetapi sebagian para ulama ada yang mensahihkannya, seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis yang dikeluarkan dari Imam Ibnu Majah, kemudian Tabrani dan yang lainnya, di mana Nabi SAW bersabda, "Yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisbin min Sya'ban fayughfaru li jami'i khalqihi illa li musyrikin wa musakhin." Kata Nabi SAW, Allah akan menampakkan kepada makhluknya di malam pertengahan Sya'ban, atau disebut dengan nisbu Sya'ban. Maka Allah akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua manusia. Pertama, orang musyrik yang menyekutukan Allah, dan yang kedua, orang yang menanamkan kedengkian dalam hatinya. Baik, inilah dua hadis, kita akan jabarkan sedikit. Hadis yang pertama, hadis dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Di sini ada 3 poin yang kita akan bahas. Poin yang pertama, Nabi SAW ketika menjelaskan bulan Sya'ban, Rasul mengatakan, "Syahrun yaghfalun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan." Jadi bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan,
karena terjepit di antara dua bulan mulia. Pertama Rajab yang merupakan Ashhurul Hurum, 4 bulan-bulan mulia, salah satunya Rajab, dan itu tertuang dalam surah At-Taubah 36. Dan yang kedua Ramadan, dan ma'ruf bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dari seluruh bulan-bulan yang ada. Lah Sya'ban ini tidak punya keutamaan. Dia bukan bulan seperti Ramadan dan juga bukan bulan haram seperti Rajab. Makanya Nabi SAW mengatakan bulan yang dilalaikan manusia. Kenapa dilalaikan manusia? Karena orang sudah terfokus dengan 2 bulan ini saja. Terfokus dengan Rajab karena Ashhurul Hurum, kemudian terfokus dengan Ramadan karena Sya'ban ini dikiranya tidak banyak keutamaan sehingga disibukkan hanya untuk menyongsong Ramadan. Tentu maksudnya perkara-perkara dunia. Makanya karena bulan ini dilalaikan, banyak orang berpikir bulan Sya'ban ini kesempatan mencari uang supaya ketika Ramadan sudah tenang, atau mungkin membeli banyak bahan-bahan pokok untuk Ramadan, atau mungkin juga melampiaskan sesuatu yang tidak bisa dilakukan Ramadan. Nanti Ramadan tak bisa kuliner, kenyang-kenyangkanlah di bulan Sya'ban. Ya. Lah inilah yang kemudian menjadikan manusia lalai dari bulan Sya'ban. Padahal ada sebuah kaidah, sebuah ibadah yang dilakukan di tengah kelalaian manusia, maka ibadah itu dinilai sangat istimewa. Ini kaidah. Sebuah ibadah yang dilakukan di saat manusia lalai, ketika manusia mengejar dunia, kita pula mengejar akhirat, maka pengejaran kita kepada akhirat itu sangat istimewa. Kenapa? Karena dilakukan di tengah-tengah kelalaian manusia. Lah ketika bulan Sya'ban itu manusia lalai karena mengira Sya'ban tidak ada keutamaannya dan tidak ada keistimewaannya, sehingga tidak banyak ibadah, malah sibuk mencari dunia hanya untuk menyongsong Ramadan. Maka ketika kemudian kita melakukan ibadah di saat manusia menyongsong Ramadan, sibuk dengan dunia, maka kita keluar dari kelalaian manusia. Berarti kita punya keistimewaan di situ. Contoh, salat malam. Manusia sedang lalai, mereka tertidur. Lah ketika kemudian manusia tertidur pulas dan sedikit yang bangun, walaupun bangun ini hanya numpang kencing saja, tidur lagi, kan begitu. Tiba-tiba ketika manusia sedang lalai, mereka sedang terlelap tidur, tiba-tiba kita bangun menghadap Allah untuk melaksanakan tahajud atau qiyamul lail. Maka tahajud dan qiyamul lail itu sangat istimewa. Kenapa? Karena dilakukan di tengah-tengah kelalaian manusia. Atau contoh yang lain, salat duha. Salat duha itu kan seafdal-afdalnya dilakukan ketika anak unta berlarian karena kepanasan, ya sekitar jam 10, jam seginilah ini. Ini seafdal-afdalnya waktu duha ini. Kita tahu bahwa awal duha sampai akhir duha, mulai terbit matahari sampai matahari tergelincir ke arah barat masuk waktu duhur, itu kan manusia lagi sibuk-sibuknya mengejar dunia, kawan. Yang punya warung sibuk dengan warung, yang punya kantor sibuk dengan kantor, yang kerja di jalan sibuk dengan jalan, yang punya ladang, yang punya sawah sibuk dengan ladang dan sawahnya. Sehingga orang itu tidak berpikir untuk beribadah, karena itu waktu orang bekerja masalahnya. Lah ketika kemudian di saat manusia sedang sibuk mengejar dunia, kita pula keluar dari kelalaian manusia, tiba-tiba salat duha di tengah-tengah manusia lalai dengan dunia, maka salat duha itu menjadi istimewa. Lah sama halnya bulan Sya'ban, ketika manusia lalai tidak memikirkan bulan Sya'ban karena dikira tidak ada keutamaan, karena sudah lewat Rajab dan Ramadan, maka siapa yang kemudian memfokuskan ibadah di bulan Sya'ban ini, berarti kita orang yang istimewa, karena bisa lari dari kesibukan manusia mengejar dunia, kita pula mengejar akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pun muncul. Kenapa ibadah yang dilakukan di tengah-tengah kelalaian manusia itu menjadi sangat istimewa? Apa alasannya? Yang pertama, sebutkan para ulama,
karena ibadah yang dilakukan di tengah-tengah kelalaian manusia menunjukkan ibadahnya ikhlas karena Allah. Jadi menunjukkan keikhlasan. Bagaimana tidak ikhlas coba? Orang lagi sibuk semua mengejar dunia, tidak ada yang memperhatikan kita. Pemain sholat duha lah saya contohkan tadi. Orang pasar sibuk dengan pasar, orang kantor sibuk dengan kantor, orang warung sibuk dengan warung, orang ladang sibuk dengan ladang. Siapa yang memperhatikan kita? Sehingga ketika kemudian kita sholat duha, tidak ada yang tahu karena orang sibuk mengejar dunia. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang ikhlas. Pemanya seorang pedagang nih, lagi rame-ramenya orang beli di dagangannya. Ketika masuk jam 10 tiba-tiba dia tutup dulu warungnya, kemudian ke masjid sholat duha. Ini nggak bisa dilakukan kecuali orang ikhlas ya. Makanya itu menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan di tengah-tengah kelalaian manusia menunjukkan akan keikhlasan. Ini satu. Yang kedua, dia telah melakukan ibadah yang sifatnya sirriyah. Sirriyah itu tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Karena tidak banyak orang perhatikan dia. Dan ibadah yang disembunyikan, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, itu sangat istimewa sekali. Makanya lihat ketika Rasulullah SAW berbicara soal sedekah. Apa kata Rasul? Sadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bisa meredam kemurkaan Allah. Karena istimewa. Sebagaimana dosa yang disembunyikan, yang tidak ada tahu kecuali kita dengan Allah saja, sangat membahayakan amalan kita. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, nanti pada hari kiamat akan datang manusia membawa dosa, membawa pahala sebesar gunung Tihama, tapi dihancurkan Allah gara-gara maksiat yang tidak terang-terangan. Maka begitu juga orang yang beribadah secara tidak terang-terangan, yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah, maka ini sangat istimewa sekali. Apalagi tadi poinnya adalah dia melakukan ibadah di saat kelalaian manusia, menunjukkan orang ini orang yang taubat, orang yang memang ingin dekat dengan Allah, ingin bertobat kepada Allah, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama, bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia. Jadi kalau kita keluar dari kelalaian manusia berarti sangat istimewa. Poin yang kedua, dari hadis Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Ya. Nabi SAW setelah mengatakan dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan, apa kata Rasul selanjutnya? Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Di mana bulan Sya'ban ini adalah bulan amalan kita akan diangkat. Amalan kita akan diangkat. Amalan manusia diangkat ke langit itu ada di 3 tempat, ada di 4 tempat. Yang pertama, ada yang sifatnya harian. Jadi setiap hari itu amalan kita diangkat sebenarnya, tapi dibatasi waktu, hanya di waktu asar dan waktu subuh saja. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaika, malaikatul laili wa malaikatul nahar, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Kata Nabi SAW, setiap hari Allah itu mengutus malaikat untuk mencatat kebaikan kita dan mengangkatnya ke langit. Dan pertemuannya di solat asar dan solat fajar bagi malaikat malam dan siang. Ini amalan harian namanya. Makanya kenapa orang yang menjaga 2 solat ini dijamin masuk surga. Man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga 2 solat ini, maksudnya subuh dan asar, maka dijamin masuk surga. Karena itu tempat diangkatnya amal kita. Bahkan ulama mengkategorikan 2 solat ini disebut solat wusta namanya, yang Allah katakan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Nah, itulah ada yang mengatakan wusta itu solat subuh, ada yang mengatakan solat asar. Kemudian yang kedua, saat hari Senin dan Kamis, itu yang sifatnya pekanan. Jadi setiap Senin dan Kamis itu amalan kita diangkat.
Makanya sangat dianjurkan di 2 hari itu melaksanakan puasa sunnah yang disebut dengan puasa Senin dan Kamis. Ini yang sifatnya pekanan. Lah yang sifatnya tahunan bulan Sya'ban yang ketiga. Bulan Sya'ban ini 1 bulan amalan kita diangkat. Dari amalan tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin sampai Sya'ban tahun ini, itu amalan kita kan tercatat dan akan diangkat para malaikat untuk dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, ketika kita meninggal, amalan itu akan diangkat. Sebagaimana hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, ketika ruhnya seorang mukmin itu diangkat ke langit, dibalut kain kafan dari sorga dan wewangian dari sorga, maka catatannya mengikuti di bawahnya. Kemudian ruh ini berjumpa dengan Allah dan Allah katakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, tetapi angkatlah catatannya ke tempat yang paling tinggi di sorga, fil illiyin, di tempat yang disebut dengan illiyun. Inilah 4 tempat amalan kita diangkat. Lah bulan Sya'ban ini adalah bulan amalan kita diangkat dalam 1 tahun itu. Ya, makanya kesempatan memperbanyak ibadah, mumpung lagi diangkat kan itu. Banyak-banyak ibadah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, bulan Sya'ban ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan saya suka ketika amalan saya diangkat, saya sedang berpuasa. Berarti ibadah yang paling utama yang dianjurkan dilakukan di bulan Sya'ban adalah berpuasa. Karena hadis Usama bin Zaid kan bertanya kepada Rasul, jadi kalau Sya'ban ini khusus puasa sunnah Nabi, tapi kalau Ramadan puasa wajib yang sifatnya dilakukan hampir 1 bulan. Jadi Rasul itu puasa Sya'ban tuh hampir 1 bulan gitu ya, berpuasa, tapi tidak disamakan dengan Ramadan. Tentu tidak boleh, karena Ramadan itu kita puasa full 1 bulan, tapi Sya'ban tidak boleh full. Kenapa? Karena ada 1 atau 2 hari sebelum Ramadan yang disebut dengan hari yang diragukan. Tidak boleh puasa di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Maksudnya Nabi. Berarti paling tinggi kalau ingin puasa dari 1 Sya'ban, maka berhentilah di tanggal 27 Sya'ban. Itu paling full gitu ya. Ataupun memperbanyak puasa. Mungkin memperbanyak puasa itu maksudnya puasa Senin Kamis. Dan itu paling utama, karena Senin Kamis sendiri di luar bulan Sya'ban diangkatkan amalannya. Apalagi dilakukan di bulan Sya'ban, double-double lah jadinya. Ataupun kalaupun tidak puasa Senin Kamis, ya ambil ayamul bidnya, ataupun puasa Daudnya, atau ibu yang punya hutang tahun kemarin, nah ini kesempatan untuk membayarnya. Intinya bahwa ramaikan Sya'ban ini dengan puasa. Pertanyaan pun muncul, kenapa di bulan Sya'ban? Kan banyak bulan-bulan yang lainnya. Kenapa Rasul tidak berpuasa umpamanya di bulan Muharram 1 bulan, ataupun bulan Dzulqa'dah, atau bulan Dzulhijjah yang merupakan Ashhurul Hurum, atau bulan kemarin Rajab, kan? Kenapa tidak seperti di bulan Sya'ban? Rasul berpuasa itu full hampir 1 bulan walaupun tidak dihabiskan gitu ya. Kenapa gitu pertanyaannya? Kenapa memilih bulan Sya'ban? Yang pertama kata para ulama, karena bulan Sya'ban ini kata Imam Ibnul Qayyim muqaddimatu Ramadan. Dia adalah muqaddimah masuknya bulan Ramadan. Dan ibadah vital di bulan Ramadan itu adalah berpuasa. Kalau sebut saja Ramadan pasti ingat puasa, ingat tarawih, ingat baca Quran. Tapi yang pertama kali pasti puasa. Kapan kita ketemu dulu waktu bulan puasa? Bulan Ramadan, pasti puasa yang disebutkan. Lah karena ibadah yang identik dengan Ramadan adalah puasa, maka puasa di bulan Sya'ban itu muqaddimah untuk membiasakan masuknya puasa di bulan Ramadan. Sebab kalau orang tidak terbiasa lapar di bulan Sya'ban, masuk Ramadan kemudian berlapar-lapar dengan puasa, itu terkadang tidak khusyuk tuh puasanya. Kadang-kadang lupa pula dia sedang berpuasa, makan minum pula. Udah kenyang baru ingat, oh iya sedang berpuasa. Kadang-kadang seperti itu.
Ya, kalau nggak diingatkan ya terus saja dia makan. Ya, asal jangan berpura-pura aja kan begitu. Intinya bahwa persiapan Ramadan itu dimulai daripada bulan Sya'ban. Makanya Rasul memperbanyak puasa, mencontohkan kepada umatnya, kalau kita sukses berpuasa di bulan Sya'ban, akan lebih sukses lagi puasa Ramadan. Karena tidak akan kaget kan ususnya ya. Ya biasa ususnya ngembang tiba-tiba menyempit kan gitu. Apa nggak kaget itu? Nah, kalau sudah terbiasa sempit kan makin sempit lagi, sehingga tidak lapar orangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa ibadah puasa yang dipilih menjelang Ramadan ini? Karena ibadah puasa ini satu-satunya ibadah yang bisa menjaga badan dari maksiat. Ibadah puasa ini ibadah satu-satunya yang bisa menekan jasad kita, badan kita untuk melakukan maksiat. Kenapa demikian? Karena dalam diri kita ini yang mendorong maksiat itu dua. Pertama, syahwat yang ditimbulkan dengan hawa nafsu. Yang kedua, syubhat yang ditimbulkan dari syaitan. Adapun syahwat, pemicunya apa? Satu, fudulul kalam, banyak ngomong. Orang yang berpuasa banyak ngomong nggak? Nggak akan banyak ngomong. Ya, masa orang puasa banyak ngomong? Haus lah. Kalau orang banyak ngomong ketika puasa dicurigai itu puasanya. Puasa apa itu banyak ngomong tuh? Ini yang pertama. Yang kedua, fudulut ta'am, banyak makan. Orang puasa yang nggak makan lah, nggak minum. Ya. Kemudian fudul al-mulkhalatatin nas, terlampau banyak bergaul dengan manusia, main sana main sini, ya, ke rumah kawan ini ke rumah kawan itu. Kalau berpuasa malaslah, apalagi siang-siang panas-panas diajak jalan-jalan, malaslah dia. Dikurangilah pergaulan dia. Kemudian termasuk juga syahwat kemaluan. Di bulan ketika kita puasa, nah mungkin kita berhubungan, ya. Termasuk juga di antara pemicu syahwat adalah syahwat bisa menekan semua pandangan-pandangan ataupun pendengaran-pendengaran ataupun gerakan kaki dan juga tangan untuk melangkah ke tempat maksiat. Nggak mungkin lagi puasa saya ke sana, gitu bahasanya kan. Pasti dia akan tekan semuanya tuh. Kemudian adapun syubhat ataupun kemaksiatan yang ditimbulkan syaitan, karena syaitan itu kan masuk ke tubuh kita dari mana? Dari jalan darah. Ketika kita berpuasa itu menyempitkan jalan darah, sehingga kita bisa melawan syaitan. Ini alasan kedua kenapa kemudian puasa itu jadikan pilihan Rasul di bulan Sya'ban, karena yang bisa menekan syahwat dan syubhat itu ada dengan cara berpuasa. Dan yang ketiga, karena puasa itu ibadah yang waktunya panjang. Coba dari terbenam matahari, terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari maghrib itu kan panjang tuh, dan tidak bisa disetting. Kalau sholat kan bisa disetting tergantung bacaan. Kita ingin panjang, hantam Al-Baqarah. Ingin pendek, hantam Al-Fil. Itu pendek, pendek lagi na'ataina, pendek lagi bagi dua ini na'ataina. Artinya kalau sholat kan bisa disetting tergantung kemauan kita. Kita bisa khusyuk, bisa lama, bisa tumakninah, bisa juga dikebutkan, di super kilat khususkan, kan bisa saja ya. Tapi cemana caranya sifat puasa mau disegerakan, mau dicepatkan kayak sholat? Tidak bisa. Oh enggak bisa Ustaz, puasa seduhur mana sah, puasa seasar, atau lebih pendek lagi puasa sepanas pagar. Gimana caranya ya? Jadi puasa itu ibadah panjang, mau tidak mau dari terbit fajar sampai terbenam matahari dia harus puasa. Lah karena ibadah ini ibadah yang panjang, maka ini pula ibadah yang dipilih Nabi. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga dari hadis Usamah ibn Zaid ini, sudah ini poin yang ketiga berarti ya. Kemudian yang hadis yang berikutnya, hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan nisfu Sya'ban. Sebenarnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang bicara tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Tidak ada, satu pun tidak ada. Ya. Makanya
ketika para ulama bicara soal keutamaan nisfu Sya'ban itu, seperti dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, fa amma saumu yaumi nisfi mufradan fala aslalah. Adapun puasa di pertengahan Sya'ban secara bersendiri, maka tidak ada asalnya, bahkan bisa makruh karena tidak ada syariatnya, ya. Di lain kesempatan beliau mengatakan, kullu al ahadits al waridati fi lailatin nisfi Sya'ban dairu amriha bainal wad'i wadh-dha'fi wa adami sihah. Seluruh riwayat, kata Ibnu Taimiyah, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan pertengahan Sya'ban itu tidak ada yang sahih. Mungkin dia maudhu palsu, mungkin dia lemah, ataupun tidak sahih sama sekali. Tetapi ada hadis yang tadi saya baca, inilah satu-satunya hadis, walaupun sebagian ulama mengatakan lemah, tapi ada ulama yang sahihkannya. Salah satunya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, hadis tentang di mana Allah akan melihat hamba-hambanya di pertengahan nisfu Sya'ban dan Allah akan ampuni seluruh makhluknya, seluruh makhluknya. Maka di sini poin yang pertama dari hadis ini apa? Kesempatan kita di bulan Sya'ban meminta ampunan, banyak-banyak istighfar, tajdidut taubah, memperbaharui taubat, karena ini bulan di mana Allah akan ampuni kita. Ini poin yang pertama. Maka perbanyak istighfar di bulan Sya'ban ini, perbanyak ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan yang kedua, hindari dua perkara, karena dua perkara ini yang menjadikan amalan kita ditolak, bahkan tidak diangkat sama sekali. Kan rugi. Sudah setahun kita beramal loh, giliran mau diangkat tak diangkat. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, yang pertama, al-musyrik li musyrikin au musakhin, kata Rasul. Pertama orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang ke dukun bertanya sesuatu membenarkannya, orang yang percaya kepada tangkal dan jimat, orang yang datang ke kuburan meminta-minta, orang yang datang ke percaya dengan wali-wali dan begitu seterusnya, padahal mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Pokoknya kesyirikan apapun, kecil ataupun besar, itu menghalangi amalan kita diangkat. Maka jangan sampai bersumpah kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, tawaf kepada selain Allah, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Maka di bulan Sya'ban, ya, orang-orang yang punya jimat-jimat tangkal itu keluarkan, musnahkan. Nah, itu bisa memicu kesyirikan. Yang kedua, syahna atau disebut musyahin, orang yang dalam hatinya ada kedengkian, suka musuhan dengan keluarganya, musuhan dengan tetangganya, musuhan dengan kawannya, musuhan dengan lawan-lawannya. Pokoknya kalau bisa di bulan Sya'ban ini lakukan dua puasa. Pertama puasa hati, yang kedua puasa badan. Dan puasa hati yang menentukan puasa badan. Bahkan diangkatnya amalan ini ditentukan puasa hati, baru diangkat puasa badan. Dengan cara apa? Taharatul qalbi, bersihkan hati dari semua penyakit-penyakitnya, ya dengkinya, ya hasadnya, ya dendamnya, ya amarahnya. Pokoknya yang berkaitan dengan permusuhan dengan orang, hilangkan di bulan Sya'ban ini. Minta maaf. Nantilah Ustaz minta maafnya, kan lebaran masih lama, katanya. Ada orang berpikir minta maaf nunggu Idul Fitri. Kalau ketemu minal aidin wal faizin, kosong-kosong ya, katanya. Ya kan begitu biasanya. Kosong dari mana kan itu? Harusnya kalau ingin membersihkan hati, meminta maaf itu sekarang di bulan Sya'ban, waktunya di amal kita diangkat. Sebab kalau kita nunggu Idul Fitri, pakaian pula sudah bersih, sudah baru, hati pula kotor. Bagaimana caranya dia berlebaran? Percuma sajalah kalau bajunya baru gitu ya, tapi hatinya tidak baru. Percuma. Mendingan hatinya bersih baru, walaupun pakaian tak baru. Itulah lebaran tuh, betul tuh. Makanya kalau ingin meminta maaf sekarang ini, minta maaf ya, betul-betul kita meminta kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, kita minta maaf. Karena itulah amalan yang paling utama dibandingkan puasa badan itu sendiri. Puasakan hati. Makanya dahulu di zaman Nabi SAW pernah
seperti ini duduk di Masjid Nabawi. Tiba-tiba kemudian Rasul mengatakan, tengok tuh dari pintu itu, nanti ada laki-laki termasuk penghuni surga. Semua orang tertuju kepada pintu itu. Rupanya betul ada anak muda keluar dari pintu itu, rambutnya basah, seolah seperti habis wudu dan menjinjing sandal. Besoknya gitu lagi, dia lagi. Besoknya gitu lagi, dia lagi. 3 kali Rasul mengatakan, dia juga yang keluar. Jadi ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Itu kan terkenal ibadahnya, terkenal salat malamnya, terkenal puasanya, terkenal baca Qur'annya. Dia heran, emang punya apa dia? Ibadahnya punya apa dia? Aku ingin nirulah kayak kalau memang dia punya ibadah yang luar biasa, supaya aku pun termasuk menjadi penghuni surga, kata Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya dia bertamu tuh, ingin tahu mungkin dia punya ibadah yang aku tidak punya. Setelah dia bertamu selama 3 hari di rumahnya, nginep, ya, ditengokin, ditetenin, diintip, pokoknya biasa aja ibadahnya, lebih hebat dia ibadahnya, sehingga dia kecewa. Namun sebelum dia pergi, dia bertanya, kenapa Rasul sampai mengatakan kau termasuk penduduk surga? Laki-laki ini pun bingung karena nggak tahu kan itu. Tapi laki-laki ini mengatakan, oh boleh jadi karena setiap sebelum tidur aku maafkan semua yang mendolimiku. Pokoknya sebelum aku tidur, aku maafkan semua yang menyakitiku, yang menghasadiku, yang mendengkiku, yang memusuhiku. Aku maafkan semua, baru aku tidur. Dan itu kulakukan setiap malam. Kata Abdullah bin Amr bin, mungkin ini maksudnya. Rasul mengatakan kau termasuk penduduk surga itu. Mungkin ini, tidak semua orang bisa melakukan ibadah hati. Ibadah badan siapa saja bisa melakukan. Tapi melakukan ibadah hati, menjernihkan hati itu tidak semua bisa. Ya, karena kotornya hati itu berbeda dengan kotornya piring. Kalau piring kotor dicuci sebentar, kan itu. Kemudian rumah seperti kapal pecah, datangkan pembantu, sebentar aja udah mengkilat. Mobil kotor kasih karwes. Lah kalau hati kotor cemana cara membersihkannya? Oh bisa Ustaz, minum Baiklin saja. Matilah dia kan dia. Bukan itu caranya. Makanya ini Sya'ban ini betul-betul puasakan hati sebelum puasa badan. Bersihkan hati baru bersihkan badan dengan puasa. Maka syahna ini karena begini, walaupun kita ini puasanya rajin, walaupun solat rajin, walaupun baca Quran rajin, walaupun zikir dan doa rajin, kalau dalam hatinya ada syahna, ya tetap tidak akan diangkat amal kita. Setahun lagi nggak diangkat kan rugi. Ya, makanya ini poin yang kedua dari keutamaan hadis tentang nisfu Sya'ban ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun sekali lagi bahwa tidak ada amalan khusus ya di pertengahan Sya'ban ini. Tidak salat bara'ah, tidak salat yang disebut dengan salat 100 rakaat baca Yasin dan begitu seterusnya. Tidak ada satupun keutamaan. Ya hanya hadis ini saja yang menunjukkan keutamaan yang disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, yang menunjukkan bahwa nisfu Sya'ban itu semua dosa kita akan diampuni bagi yang minta ampun, dan amalan kita akan diangkat selama tidak melakukan kesyirikan dan juga tidak melakukan kedengkian. Tapi kalau kita hendak menghidupkan nisfu Sya'ban, maksudnya menghidupkan dengan tahajud, ya bukan mengkhususkan, tidak. Ya kita ingin saja pas nisfu Sya'ban kita ingin tahajud, maka itu lebih baik. Tapi kalau dikhususkan apalagi sifatnya jamaah, maka ini perlu dalil yang sahih yang menunjukkan bolehnya menghidupkan malam itu dengan ibadah-ibadah tertentu. Ya. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini dua hadis yang harus kita pahami di bulan Sya'ban. Tapi secara umum amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban ini ya secara umum banyak. Seperti umpamanya kita disuruh untuk memperbanyak puasa, terutama ibu-ibu yang punya utang. Segera bayar sekarang. Jangan nunggu Ramadan tahun ini lewat pula, nanti double utangnya. Kemudian yang kedua, memperbanyak sedekah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak qiyamul lail. Kemudian yang keempat, memperbanyak qiraatul Quran. Kemudian yang kelima, memperbanyak zikir dan doa. Pokoknya ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, biasakan di bulan Sya'ban, gitu maksudnya. Coba sebutkan ibadah di bulan Ramadan apa? Qiyamul lail, salat tarawih. Biasakan qiyamul lail sekarang.
Oh, di bulan Ramadan itu anjuran banyak bersedekah, biasakan sedekah dari sekarang. Oh, di bulan Ramadan itu identik dengan Quran, biasakan baca Quran dari sekarang. Oh, di bulan Ramadan itu identik dengan puasa, biasakan puasa dari sekarang. Itu maksudnya. Kenapa demikian? Karena sekali lagi Sya'ban itu menentukan kesuksesan di bulan Ramadan. Jangan ada orang yang mengatakan ketika bulan Ramadan, aduh, saya baru baca Quran 1 lembar udah malas. Baru 1 lembar udah malas. Bacanya setengah jam, praynya 1 hari. Ataupun umpamanya dia sholat tarawih, imamnya kelamaan, oh dimaki imamnya, imam apa ini, kita nggak lihat-lihat belakang katanya. Ada orang itu dihantam Al-Baqarah sama dia. Itu karena kita tidak terbiasa berdiri lama masalahnya, ya. Atau bakhil dalam sedekah. Coba kalau di bulan Sya'ban terbiasa kita ini qiyamul lail, ya, berdiri lama-lama gitu ya, pegang mushaf sendirian tengah malam. Nanti yang komplain itu kita sama imam tuh, "Mam, lambat kali, kasih panjang lagi lah," kan begitu. Ini enggak, panjang kali katanya. Tolonglah sedikitkan tuh bacaannya. Nanti kalau kita terbiasa qiyamul lail, terbalik itu tegurannya. Aduh, kok baru setengah jam kok selesai, harusnya 2 jam lah. Nah, itu kan mantap tuh, ya. Kemudian kalau orang terbiasa baca Quran, pasti dia baca Quran pun lancar. Kita kalau 1 tahun loh, walaupun kita lancar baca Quran, kalau tidak pernah membuka mushaf, baru dibuka mushafnya bulan Ramadan, nggak akan lancar, saya garanti. Nggak akan lancar. Pasti dia ngeraba-raba lagi tuh untuk melancarkannya, baru 2-3 hari baru betul-betul lancar kan. Akhirnya kan tersendat kita untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan kan. Maka biasakan, kalau sudah terbiasa baca Quran di bulan Sya'ban itu, nanti akan mengalir di bulan Ramadan tuh. Mau menghatamkan pun senang karena sudah terbiasa baca Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi yang jelas ada 5 poin yang harus diperhatikan. Pertama, ihris an tuqaddimal amal at-tayyiba fa innallaha tayyibun la yaqbalu illa at-tayyiba. Yang pertama, hendaklah berusaha keras untuk banyak melakukan amal kebaikan, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Amal kebaikan apapun lakukan di bulan Sya'ban. Yang kedua, aqrin amalaka bil ikhlas. Sandingkan amalanmu di bulan Sya'ban ini dengan keikhlasan kepada Allah. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena takabur, bukan yang lainnya. Yang ketiga, liyakun laka khabi'atun la tarahal a'yun wa la tasma'uhal udhun. Kalau bisa di bulan Sya'ban ini perbanyak amal-amal yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Kemudian yang keempat, ihdaris syahna fa innaha tamna'u qabul al-a'mal. Hindari permusuhan, karena itu yang menjadikan tertolaknya amalan kita di hadapan Allah. Kemudian yang keenam, dawim alal a'malis salih. Biasakan beramal salih walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Amal apa sih? Setiap hari kalau bisa punya amalan walaupun sedikit. Karena ini waktu diangkatnya amal kita. Dan yang terakhir, aktsir minad du'a an yataqabbalallahu minka wa aktsir mal istighfar. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar seluruh amalan kita dalam setahun diangkat. Kemudian karena ini bulan ampunan juga, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari 2 hadis ini, ikhwatu fiddin, berarti ada 2 perkara yang paling penting. Pertama, bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal. Dan yang kedua, bulan Sya'ban inilah bulan di mana dosa-dosa hamba akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara fadilah bulan Sya'ban. Taib. Adapun bulan Sya'ban sendiri, ya memang saya katakan dari awal tidak ada keistimewaan seperti Rajab atau Ramadan. Tapi bulan Sya'ban ini juga adalah bulan bersejarah. Jadi banyak sejarah-sejarah yang terjadi di bulan Sya'ban. Sebut saja pengalian kiblat. Itu terjadi bulan Sya'ban. Pengalian kiblat itu. Jadi Nabi SAW ketika berada di Madinah, Rasul melihat bahwa kiblat dia sama dengan kiblat Yahudi. Rasul tak mau. Akhirnya terus menatap wajahnya ke langit dan meminta kepada Allah agar kiblat itu dipalingkan ke Baitullah Al-Haram. Maka turunlah surah Al-Baqarah
qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Turun ayat pemindahan kiblat. Kapan terjadi? Di bulan Sya'ban. Yang kedua, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu disyariatkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, nampaklah orang-orang Madinah itu mereka sedang melakukan puasa. Ketika ditanya, orang-orang Madinah, maksudnya orang-orang Yahudi Madinah melakukan puasa. Jadi Rasul bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah itu, puasa apa kalian ini? Maka orang Yahudi Madinah mengatakan, ini puasa tanggal 10 Muharram. Kata Nabi SAW, buat apa kalian berpuasa tanggal 10 Muharram? Kata orang-orang Yahudi, untuk menghormati keselamatan Nabi kami Musa ketika dikejar Fir'aun. Oh, itu alasannya. Kata Rasul, kalau itu alasannya, aku lebih muliakan Musa dibandingkan kalian. Maka Rasul menyuruh sahabat untuk berpuasa tanggal 10 Muharram, dan itu puasa wajib pertama dalam Islam. Cuma setahun saja. Karena tahun kedua turun syariat puasa Ramadan, sehingga puasa 10 Muharram dimansuh hukum wajib menjadi sunnah. Karena Islam sudah punya puasa wajib sendiri disebut dengan Ramadan. Lah perintahnya itu di bulan Sya'ban. Perintah puasa Ramadan itu. Nah, ini juga termasuk sejarah yang ada di bulan Sya'ban. Termasuk juga peperangan besar melawan orang Yahudi. Tahun kelima Hijriah itu Rasul pernah berperang melawan orang-orang Yahudi. Peperangannya disebut Perang Bani Mustalik 5 Hijriah. Dan dimenangkan kaum muslimin. Dan setelah kemudian dimenangkan kaum muslimin, Nabi SAW menikah dengan seorang pembesar Bani Mustalik namanya Juwairiyah, menjadi istri Nabi SAW setelah jadi tawanan. Kemudian dimerdekakan dan dinikahi, dan akhirnya kemudian sebagai imbalannya semua budak dimerdekakan. Dan ini perang Bani Mustalik terjadi di bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Ya. Termasuk juga meninggalnya Utsman ibn Mad'un. Utsman bin Mad'un ini orang sahabat yang paling dicintai Nabi. Dialah orang yang pertama kali meninggal dari kalangan sahabat pasca hijrah, dan dia pula orang yang pertama kali dikubur di kuburan Baqi. Utsman bin Mad'un ini. Dan orang yang paling dicintai Nabi karena dia orangnya baik dan termasuk as-sabiqunal awwalun. Termasuk juga di bulan Sya'ban lahir beberapa manusia mulia. Salah satunya Abdullah ibn Zubair. Pasca hijrah dialah sahabat pertama yang lahir di Madinah, putra daripada Zubair bin Awam yang menikah dengan Asma bintu Abi Bakar. Lahirlah Abdullah ibn Zubair. Itu lahir di bulan Sya'ban, dan itu bayi pertama yang lahir dari kalangan sahabat pasca hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Kemudian juga lahirnya Husain ibnu Ali, cucu Nabi, pada tahun 4 Hijriah. Maka Nabi SAW punya cucu namanya Husain, itu lahir di bulan Sya'ban. Ya, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga peperangan kecil seperti perang Fadak, perang Daumatul Jandal, kemudian Sariyah Abdurrahman bin Auf, Sariyah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu semua juga banyak diutus di bulan Sya'ban. Termasuk wafatnya ulama besar Ibnu Katsir, Abul Fida Ibnu Katsir, pengarang tafsir Ibnu Katsir, itu juga di bulan Sya'ban tahun 704. Termasuk Imam Ibnu Hazm, ulama Andalus, juga meninggal di bulan Sya'ban tahun ke-456 Hijriah. Dan banyak sekali juga peristiwa-peristiwa besar di bulan Sya'ban. Intinya bahwa bulan Sya'ban ini walaupun bukan bulan mulia, tetapi kalau bisa perbanyaklah amal ibadah di bulan Sya'ban secara umum, tidak perlu dikhususkan. Karena ini hari amalan kita diangkat ke langit, dan kesempatan lagi. Kapan lagi amalan kita diangkat kecuali bulan Sya'ban? Nunggu Sya'ban tahun depan? Iya kalau hidup, kalau enggak, ya kan? Maka ini kesempatan berbanyak sedekah, zikir, doa, salat, tahajud, qiyam. Sebutkan ibadah apapun, kalau bisa kita lakukan. Ini kesempatan amalan kita ditengok Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.